Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Irfani dari sesi 004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya pahami dari penjelasan mengenai fungsi, peran, dan tugas dari kepemimpinan. Pada hakikatnya, fungsi kepemimpinan terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi. Fungsi administrasi adalah fungsi pengadaan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen adalah fungsi seorang pemimpin dalam mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, pengarahan, pemerintahan, pengontrolan, dan lain sebagainya. Secara operasional, menurut Rifai, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah fungsi komunikasi yang bersifat satu arah, di mana pemimpin sebagai komunikator yang berhak menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif adalah fungsi yang bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback. Feedback ini berfungsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi ini, diharapkan keputusan-keputusan oleh pemimpin akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga kepemimpinan berjalan secara efektif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi adalah fungsi seorang pemimpin yang berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah fungsi yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemilihan wewenang dengan tujuan membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang yang menerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki prinsip, persepsi, dan aspirasi yang sama. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah fungsi kepemimpinan yang mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Ada beberapa pendapat lain mengenai hal ini, seperti pendapat dari Sondang F.K. Siagian. Sondang F.K. Siagian menyatakan fungsi pemimpin yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus ditentukan dengan sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang telah tersedia. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijakan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi. Orang yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan berbagai pihak tersebut ialah pemimpin organisasi. Seorang pemimpin perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pemimpin yang lebih rendah, serta memiliki pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berlangsung
dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi di antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena adanya komunikasi yang efektif. Sementara itu, komunikasi sangat diperlukan pemimpin dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengarahan bawahan, dan juga penyampaian informasi kepada pihak lain. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasi, akan selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pemimpin sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang memungkinkan timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pemimpin. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, dan efektif, dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal. Yang kelima, pemimpin sebagai integrator, yaitu adanya pembagian tugas sistem alokasi daya, dana, dan tenaga kerja, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pemimpin. Hanya pemimpinlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Dalam dunia pendidikan, peran kepemimpinan kepala sekolah sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh pengelolaan manajemen yang baik. Tanpa adanya manajemen yang baik, pendidikan tidak akan tercapai dengan baik dan maksimal. Menurut Usman, peran pemimpin pendidikan dalam hal ini seperti kepala sekolah, yaitu yang pertama, edukator. Kepala sekolah berperan merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, khususnya sebagai guru. Yang kedua, manajer. Kepala sekolah berperan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, administrator. Kepala sekolah harus mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Yang keempat, ada supervisor. Kepala sekolah merencanakan supervisi, melaksanakan supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang kelima, ada sosial. Kepala sekolah harus dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau organisasi kelompok. Kegiatan kepemimpinan pendidikan hendaknya mencakup tujuan berikut. Yang pertama, ada membantu masyarakat dalam menetapkan tujuan pendidikannya. Yang kedua, memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga menjadi lebih efektif. Yang ketiga, menyusun kesatuan organisasi yang produktif. Yang keempat, mendelegasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan. Yang kelima, menyediakan sumber-sumber yang baik untuk mengajar dan menjadi lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang telah saya sampaikan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.